Bayangkan jika setiap kali kamu jatuh cinta, selalu berakhir dengan kecewa. Kenapa ya ada orang yang seperti selalu beruntung dalam cinta, sementara yang lain merasa terus-menerus gagal? Apakah ini soal keberuntungan semata, atau ada sesuatu yang kita lewatkan? Di video ini kita akan membahas apa yang sebenarnya bisa mempengaruhi keberuntungan seseorang dalam jodoh, dari pola pikir, komunikasi, hingga luka lama yang belum sembuh. Jangan kemana-mana, karena mungkin inilah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan cintamu. Sering banget nih ada yang DM ke saya nanya, kenapa sih saya nggak beruntung soal cinta? Ada yang salah nggak? Kadang kita suka langsung bilang, diri sendiri sial soal cinta, padahal kita belum ngerti ilmunya atau proses yang harus dilalui. Baru PDKT sedikit aja udah bilang, gue sial banget nih, entah soal cinta, karir, atau apapun. Sebenarnya, kalau kamu merasa nggak beruntung dalam cinta, itu bukan karena kamu orang sial. Bisa jadi kamu orang baik yang mungkin cuma salah langkah atau keputusan. Salahnya bisa karena ada hal-hal dalam diri yang belum siap atau memenuhi syarat. Kadang kita terlalu buru-buru nyari pasangan, kayak beli handphone, mobil, atau sepatu. Jangan kayak gitu. Kalau buru-buru, bisa aja kita bikin keputusan yang nggak tepat dan akhirnya merasa nggak beruntung. Tapi jangan salahin Tuhan kalau kamu merasa nggak dapat petunjuk. Kita sering lupa nanya atau minta petunjuk sama Tuhan, terus kalau udah kejadian malah nyalahin Tuhan. Padahal dari awal kita harus libatin Tuhan biar dapat arahan yang benar. Selain itu, sering banget orang nanya, kapan nikah? Tanpa sadar, itu bisa bikin kita buru-buru nikah. Padahal, buru-buru nikah cuma buat status doang, bisa bahaya. Kita harus hati-hati dan jangan nikah cuma karena tekanan dari orang lain, kayak tetangga atau teman. Jangan sampai terjebak racun omongan orang. Kalau ada yang terus-terusan nanya, kapan nikah? Ingat aja, mereka juga pengen nikah. Tapi tahu sendiri kan, kalau nyari pasangan hidup yang cocok nggak gampang. Ini bukan beli jam tangan, jadi harus sabar. Dan jangan asal nikah cuma karena niat ibadah aja tanpa pikir panjang. Ada juga yang bilang, udah niat ibadah aja Tuhan yang atur. Saya sih agak kurang setuju sama pemikiran itu. Pernikahan memang ibadah, bahkan ibadah yang lama. Tapi nggak bisa cuma modal niat. Niat baik penting, tapi nggak cukup. Bayangin aja kalau kamu mau langsing. Cuma niat doang nggak bakal cukup. Selain niat, kamu harus olahraga, jaga pola makan, dan usaha lainnya supaya bisa tercapai. Sama halnya dengan pernikahan. Nggak bisa cuma niat ibadah doang, harus ada usaha dan persiapan juga. Kalau mau sembahyang aja, kita udah tahu ada langkah-langkahnya, mulai dari bersih-bersih sampai ambil posisi yang tepat. Semuanya butuh persiapan, apalagi soal menikah, yang bakal jadi bagian dari hidup kita seumur hidup. Nggak bisa asal-asalan, harus ada pengetahuan, pengenalan, dan persiapan yang matang. Saya pernah nih, punggung saya sakit banget. Udah coba pijat dan minum obat, tapi malah makin parah. Akhirnya saya ke dokter spesialis, dan ternyata usus buntu. Dokternya bilang harus dioperasi. Bayangin kalau saya cuma yakin dan niat aja buat sembuh, tanpa tindakan nyata kayak operasi nggak bakal bisa sembuh. Tetap butuh tindakan nyata. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang nggak bisa diselesaikan cuman dengan niat dan keyakinan. Kita butuh usaha, ikhtiar, dan tindakan nyata. Sama halnya dengan menikah. Nggak bisa cuman mengandalkan niat baik dan anggapan yang penting ibadah. Kalau menikah dengan orang yang ternyata bukan jodohmu, malah bisa jadi berantem tiap hari, dan anak-anak pun jadi korban dari ketidakharmonisan rumah tangga. Apakah itu masih bisa disebut ibadah? Poin kedua, ada orang yang merasa nggak beruntung dalam cinta karena hatinya masih ada kekosongan yang belum sembuh. Misalnya wanita yang dari kecil kurang kasih sayang dari sosok ayah, lalu ketika dewasa ketemu seseorang yang hangat dan perhatian, langsung deh hatinya merasa sejuk. Mudah banget jatuh cinta. Tapi
Ini bukan berarti kita bisa sembarangan menikah. Nggak semua kebaikan yang diterima berarti orang tersebut adalah jodoh yang tepat. Bisa jadi cuman promosi aja. Orang yang punya kekosongan di hati, terutama karena kurangnya figur ayah, perlu menyembuhkan diri dulu. Kalau enggak, mereka jadi gampang jatuh cinta. Dan ketika jatuh cinta tanpa pemikiran matang, akhirnya malah merasa nggak beruntung dalam cinta. Jadi, kalau ada yang curhat soal cintanya nggak lancar, sebenarnya bukan karena dia sial. Mungkin ada luka di hatinya yang belum sembuh. Ketika ketemu orang yang perhatian dikit aja, hatinya langsung merasa nyaman dan jatuh cinta. Tapi, yang perlu dipastikan adalah apakah hatinya sudah sembuh. Jangan sampai salah paham dengan perasaan itu. Semua orang bisa terlihat baik di awal. Bahkan setan pun bisa bersikap baik demi menjerumuskan kita. Ini bahaya banget karena kebaikan yang terlihat belum tentu tulus. Jadi penting banget buat sembuhin dulu kekosongan di hati sebelum melangkah lebih jauh dalam hubungan cinta. Kita bukan barang yang bisa sembarangan dipilih. Nggak bisa cuman andalkan baik sangka untuk menikah, karena dalam pernikahan kita bakal menghadapi banyak sisi asli dari pasangan kita. Kenalan dengan seseorang itu butuh waktu, minimal 6 bulan, supaya kita bisa lihat siapa dia sebenarnya, terutama saat-saat sulit. Pernah nggak sih ngalamin masa-masa sulit? Nah, di situ biasanya sifat asli seseorang keluar. Misalnya saat marah atau tertekan, baru deh terlihat bagaimana dia menghadapi situasi. Sama kayak odol, kita baru tahu isinya setelah dipencet. Begitu juga manusia, sifat aslinya muncul ketika dia berada dalam tekanan. Poin berikutnya, yang bikin orang merasa nggak beruntung dalam cinta adalah vibrasi negatif di pikiran dan perasaan. Banyak yang masih punya sugesti-sugesti buruk, kayak mikir semua cowok itu jahat atau nggak bisa dipercaya. Kata-kata itu bagaikan doa, dan meskipun kita hidup di dunia yang sama, setiap orang punya awan pribadinya. Kalau kamu selalu ngomong buruk tentang pasangan, ya nggak heran kalau yang datang ke hidupmu adalah orang-orang yang sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jadi, kalau mau beruntung dalam cinta dan jodoh, ubah dulu pola pikir dan omonganmu. Ucapkan hal-hal positif, misalnya, aku yakin akan ketemu laki-laki baik. Kata-kata adalah doa, jadi jaga ucapanmu agar apa yang kamu harapkan bisa terjadi. Hal kelima yang sering bikin seseorang kurang beruntung dalam percintaan adalah rasa iri atau dengki. Perasaan iri terhadap kebahagiaan orang lain, baik itu soal karier, kekayaan, atau jodoh, justru menjauhkan kita dari keberuntungan tersebut. Sama seperti saat melihat teman yang sukses jadi kaya raya, alih-alih iri, kita seharusnya merasa turut bahagia dan bersyukur atas kesuksesan mereka. Dengan begitu, energi positif tersebut juga bisa mendatangi kita. Hal yang sama berlaku untuk rezeki dalam percintaan. Kalau ada teman yang baru saja menikah atau mendapatkan pasangan yang baik, alih-alih merasa iri, coba ikut berbahagia. Dukungan dan perasaan senang kita terhadap kebahagiaan orang lain akan menarik kebahagiaan yang sama ke dalam hidup kita. Ini sebenarnya bukan cuma teori, tapi ada benernya. Ketika kita melihat orang lain yang bahagia, kita bisa ikut merasa senang, seolah kita juga bagian dari kebahagiaan mereka. Misalnya, saat melihat pasangan bahagia di mall, ikutlah merasa senang dan syukuri kebahagiaan mereka. Itu bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita juga. Tapi, kadang-kadang orang yang merasa kurang beruntung dalam cinta seringkali tanpa sadar berperan dalam masalahnya sendiri. Banyak wanita yang merasa jadi korban, padahal mungkin ada sikap-sikap tertentu yang bikin pasangan nggak tahan. Misalnya, wanita yang sering ngambek dan mendiamkan pasangannya berhari-hari. Siapa sih yang bisa tahan dengan sikap kayak gitu? Jadi, penting banget buat memperbaiki diri dulu sebelum mencari pasangan yang tepat. Jangan cuma mengeluh soal cinta, tapi juga perhatikan komunikasi dalam hubungan.
Komunikasi itu kunci utama dalam pernikahan, termasuk soal keuangan, keintiman, dan hal-hal penting lainnya. Kalau komunikasi lancar, hubungan juga bakal lebih harmonis. Jangan sampai dalam pernikahan ada yang menutup-nutupi, terutama soal keuangan. Kecuali dalam situasi tertentu, seperti kalau pasangan punya kebiasaan buruk seperti berjudi. Kalau begitu, memang harus hati-hati supaya uang kita nggak habis tanpa sebab yang jelas. Selain itu, komunikasi soal seks juga penting dalam hubungan. Nggak cukup cuma membiarkannya mengalir tanpa obrolan terbuka. Jangan ragu untuk diskusikan apa yang kalian inginkan atau butuhkan dalam hubungan. Karena seringkali masalah muncul dari ketidakjelasan komunikasi di area ini. Penting juga untuk fleksibel dalam berkomunikasi dan jangan cuma diam. Bicara secara jujur, tapi tetap saling menghargai. Satu lagi, salah satu penyebab seseorang merasa nggak beruntung dalam cinta seringkali berkaitan dengan sifat-sifat tertentu yang mungkin nggak disadari, seperti kebiasaan ngambek atau kurang menghargai pasangan. Misalnya, ada perempuan yang bercanda berlebihan atau meremehkan laki-laki dengan tebak-tebakan yang menyakitkan. Meskipun niatnya cuma bercanda, laki-laki bisa merasa nggak dihargai, apalagi kalau bercandaan itu menyakitkan atau merendahkan. Banyak yang merasa hubungan mereka nggak pernah lama atau nggak cocok, padahal mungkin karena sikap tersebut. Oleh karena itu, introspeksi diri itu penting banget. Kadang kita butuh orang lain untuk menunjukkan sisi negatif kita yang mungkin nggak kita sadari. Cari sahabat yang jujur dan apa adanya, yang berani kasih masukan tanpa sekadar memuji. Sahabat sejati nggak akan selalu bilang kita benar, tapi akan memberi kritik yang membangun. Mereka bakal bilang kalau ada yang perlu diperbaiki, meskipun itu kadang nggak enak didengar. Inilah cara agar kita bisa memperbaiki diri dan mengatasi hal-hal yang mungkin menghambat kita dalam percintaan. Cobalah bertanya ke sahabat sejati kamu, apa sih kekuranganku? Sifat apa yang perlu aku perbaiki? Terima masukan mereka dengan lapang dada. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini nggak kamu sadari, seperti sering terlambat atau kurang menghargai waktu, yang sebenarnya bisa mengganggu calon pasanganmu. Dengan menerima kritik yang jujur dan memperbaiki diri, kamu akan lebih siap dan punya peluang lebih besar untuk sukses dalam cinta. Kenapa ini penting? Bukan berarti saya mendukung perselingkuhan, karena saya benar-benar menolak itu. Tapi, masalah dalam pernikahan yang sering menyebabkan perselingkuhan nggak selalu datang dari satu pihak saja. Kadang, masalahnya bisa juga karena istri yang nggak menjaga komunikasi dan perasaan suaminya. Misalnya, hanya karena hal-hal kecil seperti salah menaruh handuk atau merasa diabaikan, pasangan bisa merasa nggak dihargai dan akhirnya mencari perhatian di luar. Dalam pernikahan, meskipun kita benci perselingkuhan, kita juga harus ingat bahwa menjaga hubungan itu dua arah. Suami punya tugas untuk membimbing dan mengarahkan istri, sementara istri juga harus menjaga hubungan dengan menghargai dan memperhatikan perasaan suami. Jadi, menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai itu sangat penting. Kadang, istri yang dominan atau terlalu pragmatis bisa bikin hubungan tegang. Misalnya, ketika suami hanya bilang, "Oke," tanpa banyak bicara, penting bagi istri untuk tetap bertanya dan berusaha menjaga komunikasi. Meskipun jawaban suami seringkali sama, tetap bertanya menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai. Ini membantu menjaga hubungan tetap hangat dan terjaga. Kalau kamu merasa hubunganmu kurang baik atau suamimu sering mencari perhatian di luar, mungkin sudah saatnya untuk memperbaiki komunikasi dan perasaan dalam hubunganmu. Cobalah untuk membicarakan hal-hal penting, meskipun tampaknya kecil, dan jangan biarkan masalah kecil berkembang jadi besar. Dengan saling menghargai dan menjaga komunikasi, hubunganmu akan menjadi lebih sehat dan kuat. Dalam hubungan rumah tangga, kadang-kadang kita merasa seperti semuanya berjalan sendiri
dan kita merasa tidak diperhatikan. Misalnya, jika kamu merasa tidak ditanya atau dianggap tidak penting dalam keputusan sehari-hari, itu bisa bikin hubungan terasa kurang nyaman dan mempengaruhi kualitas hidup kita. Perselingkuhan seringkali bukan hanya tentang masalah dari satu pihak saja, tetapi juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menjaga komunikasi dan perhatian. Banyak wanita merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari suami atau merasa tidak dihargai. Ini adalah tantangan yang perlu diatasi dengan memperbaiki komunikasi dan saling menghargai. Jadi, keberuntungan dalam jodoh itu bukan hanya soal takdir atau kebetulan, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri, menyembuhkan luka di hati, dan menjaga pola pikir positif. Ingat, semua yang kita yakini dan lakukan bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi mulailah dengan memperbaiki diri dan lingkunganmu, dan biarkan keberuntungan datang menghampiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips lainnya untuk hidup lebih bahagia dan penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya.